Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, umatang para bapak, para ibu, para hadirin. Syukur alhamdulillah malam ini ditakdirkan dipilih oleh Allah kita semuanya bisa hadir di majelis ini. Semuanya tidak lain biiznillah, atas izin Allah, ridho Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita yang telah terpilih menjadi hamba-hamba yang soleh ini senantiasa melaksanakan nikmat Allah secara istiqamah, syabikum bil khair, sabikum bil khairat, senantiasa menjadi golongan yang berlomba menuju kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari dibuka halaman 344. Pengajian Jumat yang terdahulu kita sampai pada pengajian ke-74, pembahasan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sehingga kita sampai pada kajian wanhar, dan hendaknya kalian berkorban. Di halaman 344 ini sampun ketemu, disampaikan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atu falam yudhi falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Man, barang siapa, kana lahu, baginya, saatun, ada kejembaran rezeki, ada keluasan rezeki, falam yudhi, maka tidak mau menyembelih kurban, falyamut, maka hendaknya matilah kalian, insya'a yahudiyan, jika menghendaki dalam keadaan Yahudi, wa insya'a nasraniyan, dan jika menghendaki dalam keadaan Nasrani. Jadi hadis ini masuk kategori ancaman ya, bagi orang-orang yang punya kelebihan harta tapi tidak mau untuk berkorban, mampu kaya tapi tidak atau enggan
menjalankan kurban. Hadis yang kedua, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa baginya ada kejembaran rezeki, maka kemudian tidak mau menyembelih korban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami ini. Jadi para bapak, para ibu hadirin semuanya, dari dua hadis ini statusnya sahih, ya, statusnya sahih. Sehingga para ulama itu berpandangan mengeluarkan ijtihad tentang kurban itu menggunakan dua hadis ini. Sehingga menurut Imam Hanafi, madhab Hanafiyah, dikarenakan hadisnya ini sangat keras, maka menurut pandangan ijtihad madhab Hanafiyah, berkorban pada saat Idul Adha itu hukumnya fardu ain. Jadi hukumnya fardu ain. Artinya kalau ditinggalkan, ya tentu hukumnya dosa. Tapi menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, karena di sini sekalipun ancaman tapi tidak ada kata hukum wajib, sehingga beliau berijtihad hukum berkorban itu adalah sunnah muakkad secara hukum sunnah muakkad itu yang bersifat kolektif, ya. Jadi sekalipun satu keluarga itu menyembelih satu ekor kambing, itu sudah mewakili seluruh keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya. Jadi menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, statusnya adalah sunnah muakkad. Dari sahabat Ali bahwa beliau berkata, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli korban, maka baginya itu setiap langkah 10 kebaikan, dihapus daripadanya 10 kejahatan, diampuninya 10 dosa-dosanya, diangkatnya 10 derajat kemuliaannya. Jadi di dalam riwayat Sayyidina Ali, beliau pernah mengatakan bahwa orang berkorban itu mulai semenjak berniat itu sudah dinilai pahala. Jadi berniat saja itu sudah dinilai pahala. Lalu kemudian ketika mereka sudah berniat lalu berangkat menuju tempat penjualan binatang korban, setiap langkahnya itu diberikan oleh Allah 10 kebaikan, dihapusnya 10 dosa-dosanya, dan diangkatnya yaitu 10 tingkatan. Jadi diberikan 30 kemuliaan, 10 dihapusnya dosa, 10 kebaikan, dan 10 level diangkatnya tingkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau belinya di Madura, ya tentu akan semakin banyak langkahnya, ya. Kalau belinya di Bojonegoro sana, Malang, ya tentunya akan semakin banyak langkahnya. Tapi nggak jalan kalau Ustadz, naik kendaraan, ya berarti dihitung setiap putaran rodanya, ya. Ya artinya apa? Artinya setiap langkah itu sudah bernilai ibadah. Ya samalah kalau kita sholat saja sama kan.
dari rumah ke masjid yang kita sholati sekarang ini, itu setiap langkahnya bernilai ampunan Allah dan pahala. Sehingga kalau rumahnya semakin jauh, ya pahalanya semakin besar. Karena naik sepeda Ustadz, ya sama saja setiap putaran rodanya. Ya. Makanya kalau berangkat jauh-jauh, itu panjenengan bisa muter-muter dhisik ya. Kayak wong tawaf gitu ya, ben langkai akeh ngono. Maka barang siapa yang kemudian tawar-menawar di dalam pembelian binatang kurban itu, maka itu dicatat sebagai bacaan tasbih. Semakin suwe nawari, berarti koyok oleh zikir suwe. Kan gak ada orang beli kurban itu langsung berapa ini Pak? 3 juta langsung diduit kan betul. Mesti kan tawar menawar, takon-takon dhisik. Iki poel ta Pak? Ini sudah berapa usianya? Kalau cacat macam-macam lah ya. Dan tentu tawar menawar itu dinilai sebagaimana ibadah bertasbih. Makanya sampai nanti menit tuku binatang kurban sing rada suwe nggih. Sampeyan jak ngomong ae. Dan tawar gak oleh ganti manggon gen. Kan panggonane biasa akeh nang mer. Ada 10 lebih. Pindah-pindah ya semakin akeh ganjarane nggih. Maka barang siapa kemudian membayar, jadi begitu deal harga sudah sesuai, tentu kan dibayarkan. Maka tiap-tiap 1 dirham itu dicatat 700 kebaikan. Jadi pahalanya bukan 10 lagi, tapi 700 kebaikan. Itu setiap daripada 1 dirhamnya, ya. 1 dirham kalau dalam nilai rupiah ya kurang lebih ya 1 jutaan ya. Sehingga kalau 3 juta ya berarti tinggal dikalikan 700 kebaikan. Lalu kemudian apabila kurban itu sudah diletakkan di tanah atau dipersiapkan untuk disembelih, karena kalau di Arab sana menyembelih sapi ontah itu sambil berdiri, tapi kalau di Indonesia ini kan direbahkan, tapi kalau kambing umumnya ya direbahkan. Oleh karena itulah ketika binatang kurban itu sudah direbahkan ke tanah, maka semua makhluk di mana di tempat kurban yang hendak dikurbankan itu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika binatang kurban itu sudah disembelih, darah yang menetes ke bumi itu, setiap tetesnya mengampuni dosa dan kesalahan orang yang berkurban beserta keluarganya. 1 tetes itu. Nah, kalau orang berkurban itu, binatang kurban disembelih itu berapa tetes kita nggak sanggup menghitungnya. Ya karena banyaknya. 1 tetes saja mengampuni kesalahan dan dosa orang yang berkurban. Dan ketika daging itu dibagikan, tentunya setelah disembelihkan, dipotong-potong dan dibagikan, maka potongan-potongan yang
bagikan itu diberikan pahala oleh Allah setara dengan memperdekakan seorang budak. Budak itu mahal di era itu ya. Makanya dalam Islam itu seringkali pahala-pahala ibadah kita itu disetarakan dengan pahalanya orang memperdekakan budak. Itu menunjukkan Islam itu sangat peduli tentang di dunia ini akan penghapusan perbudakan, ya. Jadi Islamlah yang mengawali penghapusan perbudakan di muka bumi ini. Walaupun saat itu ya nggak ada perintah untuk menghapus perbudakan secara spontanitas, nggak ada, karena memang eranya, zamannya ya seperti itu. Tapi Islam sangat peduli secara bertahap melalui amal kebaikan disetarakan pahalanya seperti memperdekakan budak. Itu artinya Islam itu menganjurkan dengan sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk bagaimana menghapus perbudakan di muka bumi ini, gitu. Jadi pahala korban itu luar biasa, ya, luar biasa. Mulai berniat sampai daging itu dibagikan, pahalanya itu tak terhingga, ya. Ya kalau bisa dibilang sama dengan al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Pahala haji itu yang mabrur, tidak ada yang pantas diberikan, yang layak diberikan kepada orang yang berhaji mabrur itu kecuali surga. Jadi orang kurban pun juga sama. Orang kurban itu yang layak ya saking memakai ganjaran, begitu banyaknya pahala yang berlimpah, maka layaklah kalau orang berkurban itu diberikan keistimewaan kelak di surga. Apa keistimewaannya? Akan menjadi tamu kehormatan. Akan menjadi tamu kehormatan. Wafdah. Wafdah itu tamu kehormatan. Yang namanya tamu kehormatan itu ya tentu kendaraan sudah dipersiapkan. Kalau misalnya naik pesawat, tiket, uang saku sudah dipersiapkan. Hotel sudah dipersiapkan. Lalu kemudian penjemputan sudah dipersiapkan. Karpet merah sudah dipersiapkan. Misalnya kalau kita ini mendapat penghormatan dari presiden kita Pak Prabowo untuk datang ke istana, tentu sangat senang kita karena segalanya sudah dipersiapkan, bukan hanya kendaraannya, dari sisi biaya pulang pergi makan di sana dan sebagainya itu pasti akan sangat berkecukupan. Nah, orang-orang yang berkurban itu di Al-Quran diabadikan menjadi wafda, tamu kehormatan. Bahkan binatang yang dikorbankannya itu akan menjadi kendaraan yang menjemput saat nanti orang-orang yang berkorban itu berada di alam mahsyar sampai pintu surga. Ya tentu jangan berpikiran lalu kapan tekoi Ustaz numpak wedhus kluna klunu, numpak sapi kluna klunu, ini mboten kayak mekaten. Oleh Allah sudah dijadikan kendaraan sebagaimana di surga, super kilat, ya. Bukan kendaraan yang seakan kita naik sapi, naik kambing seperti itu. Walaupun hadis Nabi itu mengatakan addimu duhayakum fa innahu ala sirati matoyakum. Berkorbanlah dengan binatang korban yang gemuk, yang besar. Karena sesungguhnya binatang korbanmu itu akan menjadi kendaraan kalian. Ya artinya kalau semakin berkualitas korbannya,
semakin baik binatang kurbannya, akan menjadi kendaraan yang semakin baik nanti di akhirat, ya. Makanya syarat orang berkurban itu kan di mana kurbannya itu harus memenuhi persyaratan binatang dikurbankan. Tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, ya, tidak boleh dalam keadaan kurus, nggak ada dagingnya. Untuk pembeliannya pun dari hasil yang halal uangnya. Jadi persyaratannya ketat dan usia binatang kurban itu sudah mencukupi umur, istilah wong Jawa niku pun poel kan begitu. Jadi nggak asal cempe dikorbankan, ya tentu nggak memenuhi syarat, pedet wis dikorbankan, atau dalam keadaan gak punya daging kuru ya memang murah, ya tentu kurang kualitas, bisa jadi nanti itu nggak akan diterima. Kalau melihat pahalanya kan luar biasa besar, beda dengan sodakoh biasa. Makanya nilai pemberian dalam Islam ke orang lain itu yang paling level tertinggi itu zakat. Zakat itu paling tertinggi karena memang wajib. Memang itu adalah hukumnya wajib. Fardhu ain. Lalu kemudian wakaf. Nah, wakaf ini stratanya pada level yang kedua karena memang pahalanya terus mengalir sekalipun orang itu sudah meninggal dunia nantinya. Jadi apa wakaf? Ya sesuatu yang disodakokan yang bersifat awet, ya bertahan lama. Semakin barang itu bertahan lama dan kemaslahatannya semakin banyak, tentu pahalanya semakin banyak pula. Contoh pendirian masjid. Nah, siapa dulu yang mewakafkan? Atau mungkin bukan satu orang, berupa pembangunan itu urunan, ada andil kita sodakoh untuk pembangunan ini. Selama masjid ini digunakan untuk ibadah, maka akan terus pahala itu mengalir sekalipun kita nantinya sudah meninggal dunia. Ya bukan masjid saja, bisa pesantren, bisa bahkan jembatan, bahkan jalan itu bisa walhasil untuk kemaslahatan, kebaikan. Yang ketiga baru kurban. Nah, yang ketiga itu baru kurban, pahalanya level tinggi. Karena jikalau kita berkorban lalu disembelih sebelum sholat Idul Adha, itu statusnya pahala biasa, sedekah biasa. Nah, kalau sedekah biasa itu paling ya nilai pahalanya antara 10 sampai 700 derajat. Beda kan kalau orang berkorban itu akan menjadi tamu kehormatan, menjadi kendaraan yang menjemput nanti ke surga. Niatnya bahkan setiap langkahnya sampai daging yang dibagikannya semua bernilai ibadah. Makanya korban itu level tingkat 3. Baru yang keempat menghutangi seseorang. Nah, ngutangi uang itu ganjarannya wakeh. Karena kalau orang hutang itu biasanya pasti butuh. Kalau nggak butuh kan nggak sampai merendahkan dirinya di hadapan orang, ngomong terang-terangan untuk utang duit kan begitu. Kalau sodako belum tentu orang di sodako itu butuh. Tapi kalau orang utang itu pasti butuh. Makanya level pahalanya nomor 4, baru yang terakhir sodakoh, ya. Pahalanya antara 10 sampai 700 derajat. Jadi begitu mulianya seseorang itu berkorban, sehingga menurut Imam Hanafi
statusnya itu adalah fardu ain. Sejauh mana orang itu berkorban yang dianggap saatun memiliki keluasan rezeki, tolak ukurnya itu misalnya begini, Idul Adha kurang 2 hari, Idul Adha kurang 2 hari, setiap kebutuhan kita sehari-hari itu sudah tercukupi, bayar PDAM, bayar listrik, bayar kuliah anak, lalu cicilan, atau uang belanja istri, atau semua kebutuhan kita tercover. Lalu kemudian ada kelebihan yang itu jikalau untuk dibelikan binatang kurban bisa, mampu, maka tergolong sunnah muakkad menurut pandangan Imam Syafi'i. Fardu ain menurut pandangan Imam Hanafi. Jadi tolak ukurnya itu 2 hari itu. Jadi 2 hari sebelum hari raya, uangnya itu bisa nggak diberikan untuk kurban? Banyak Ustadz, di mana tabungan, ya itu malah berlebih. Itu malah berlebih. Maka secara hukum sunnah muakkad menurut ijtihad Imam Syafi'i disunahkannya untuk berkorban, kecuali kalau termasuk utang. Jadi utang itu termasuk biaya operasional yang harus dipenuhi dulu. Harus disaur semua dulu, kok kemudian habis. Kalau zakat, maka zakatnya gugur. Kalau haji, ya hajinya gugur. Kalau misalnya itu korban, ya korbannya pun juga gugur. Jadi dalam Islam itu dibatasi semuanya itu manistato'a, kemampuan. Haji bagi yang mampu, mampu kendaraannya, mampu keamanannya, mampu kesehatannya, mampu bayar transportasinya, biaya, uang saku, uang belanja yang ditinggalkan, banyaklah. Kalau demikian itu nggak mampu, ya berarti gugur hajinya. Demikian pula zakat fitrah itu kalau semisal kurang sehari, kemudian tidak ada uang, tidak ada makanan yang bisa dimakan atau dibelikan untuk beli beras, maka berkewajiban kita tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Malah gugur hukumnya. Mau beli kono duit, mau makan ya kono beras. Di malam takbir itu, apa ada golongan seperti itu? Ya kemungkinan ada saja, ya. Jadi kalau nggak ada makanan, nggak ada uang untuk pembelian makanan di malam takbir itu, maka otomatis gugur kok zakat fitrah itu. Apalagi zakat mal dikurskan dengan emas nisabnya itu 85 gram. Kalau harga 3 juta misalnya, ya kurang lebih 285 juta. Nah, kalau punya emas 85 gram atau dikonversi uang 285 juta, maka wajib zakat mal. Lah kalau gak duit akeh sakmono ya gugur. Gak punya emas akeh 85 gram ya gugur. Kambing punya peliharaan 40, maka wajib dikeluarkan 1 kambing. Ojo to 40 Ustaz, lawang siji gak duwe. Ya otomatis kan gugur, wajib mengeluarkan zakat kambing. Ya sama seperti itu. Ya sama dengan kurban juga begitu. Siapa golongan yang saatun itu mampu tapi nggak mau berkorban, tolak ukurnya 2 hari sebelum Idul Adha itu nggak ada sisa untuk andai kata dibelikan kurban. Karena kebutuhannya banyak untuk SPP anak lah, untuk belanja, untuk PDAM, listrik, untuk
nyaur utang dan lain sebagainya, kreditan, macam-macam. Nggak ada Ustadz kalau sebanyak itu, ya otomatis gugur lah sunnah muakadnya atau pandangan Imam Hanafi ya gugur fardu ainnya. Tapi kalau uangnya banyak, lalu kemudian enggan, lah itu yang masuk kategori yang diancam Nabi tadi. Saya itu punya tetangga, itu dia punya anak yang orang tuanya itu tidak setuju pernikahan anaknya itu dengan laki-laki pilihannya. Karena mungkin ya menurut pandangannya begini begitu dan sebagainya. Saking bencinya kepada anak itu, kata si ibu, "Enyah kau dari rumah ini. Jangan kembali ke rumah ini lagi. Kalau kamu melanjutkan nikah dengan laki-laki itu, wis tak anggap dedek anakku. Tak anggap dedek anakku. Wis minggat to, ojo mancik omah iki. Gak tak anggap anakku." Nah kalau begitu kan ya gak enak. Bahasa ancaman orang tua yang mengusir anaknya atau tidak mengakui anaknya sebagai anaknya itu. Ya kan itu sama dengan Rasulullah. Atau awakmu soge, kok gak gelem korban wis nyao, ojo nemu salahku iki ngapain gitu. Wis ojo dadi wong Islam, dadi wong Nasrani, Yahudi kok mati. Loh kan gak enak juga kan. Makanya menurut pandangan Imam Hanafi itu wajib. Tapi tetap menurut pandangan Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Karena nggak ada kata wajib di situ, cuma hanya ancaman. Ya sama dengan sholat jamaah itu. Menurut pandangan Imam Hanafi wajib, menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad jamaah sholat itu. Karena hadisnya juga ancaman. Sahabat disuruh ngumpulin kayu bakar. Lalu kemudian tidak tahu tujuannya, bertanya kepada Rasulullah, untuk apa ya Rasul kayu bakar itu? Karena kayu bakar di saat di Mekah itu ya nggak gampang kan gitu, padang pasir itu. Kata Rasul untuk membakar orang yang kebiasaannya sholat itu di rumahnya masing-masing. Nah, itu kan ancaman walaupun tidak mengatakan fardu ain, tapi kan itu ancaman sehingga yo ijtihad Imam Hanafi itu wajib. Tapi Imam Syafi'i tetap hukumnya sunnah muakkad. Ya. Jam berapa ini? Gak terasa terus. Kurang? 5 menit. Ya kalau begitu kita buka untuk pertanyaan. Kalau dibaca hadisnya sekali lagi nggak akan cukup ya. Tapi intinya bahwa hadis ini hampir mirip. Jadi secara otomatis nilai keutamaan berkorban itu sangat luar biasa besar. Dan itu yukridullah qardon hasanah. Orang berkorban itu seperti ya menghutangi Allah. Ya kalau kita kerjasama ngutangi orang itu banyak nggak percayanya, nggak percaya aku ada dijak bisnis, patungan, dijak usaha-usaha gitu. Akan bujuke ketimbang enggak. Utang akan nggak nyauri ketimbang enggak. Tapi kalau Allah itu tidak. Allah menggambarkan yukridullah. Bersodako ataupun zakat ataupun berkorban itu digambarkan seperti ngutangi Gusti Allah. Mesti nyaure, pasti akan diberikan oleh Allah balasan yang balasan itu dilipat gandakan. Nggak hanya sekedar nyaur sewu dikai sewu. Oleh Allah pasti akan dikembalikan dan itu akan dilipat gandakan. Nah, tentu orang mukmin ya harus yakin dengan janji Allah. Barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan, monggo. Masih kurang 5 menit. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja bahwa satu lebih utama mana? Ya tentu yang utama itu yang jikalau kemanfaatannya itu lebih besar. Misalnya sapi sendirian, lah sekeluarga, otomatis kan besar itu kemanfaatannya. Nah kalau urunan 7 orang untuk satu sapi, demikian pula satu ekor onta, ya tentu itu lebih utama kambing. Jadi kalau sendiri-sendiri paling utama itu sapi. Tapi umumnya kan yang sapi itu urunan, ya urunan kolektif. Maka lebih utama kambing. Tapi kambingnya yang besar bu, kambing cilik, ya. Dan semuanya itu semuanya itu sesuai kondisional. Kalau masyarakat sini apa ya kebutuhannya itu seneng sapi, ya tidak harus fanatik terhadap keutamaan kambing, ya sebaiknya ya sapi kalau bisa kolektif kan gitu. Yang kedua, nah kalau yang membelikan takmir gimana? Tetap berpahala bu. Takmirnya berpahala, yang berkorban pun dapat pahala tanpa dikurangi dari dialog atau langkah takmir menuju ke tempat penjualan itu. Kemudian yang ketiga, apa tadi sampai lupa? Jadi makanya kalau misalnya penawaran itu yang menawarkan ini apa takmir, otomatis ya takmir juga berpahala, panitia ya berpahala, perjuangannya, pikirannya, tenaganya. Demikian pula yang punya duit untuk dibelikan pun juga berpahala, sekalipun tidak ikutkan sudah diwakilkan. Jadi hukum perwakilan ya seperti itu. Gak usah khawatir ya. Saya kira itu ya, karena sudah isya, mugi-mugi dados ilmu yang manfaat. Cuma yang ketiga tadi lupa saya, nopo? Yang ketiga tadi sudah ya. Jadi saya kira sudah semuanya. Kalau merasa ada yang kececer tadi, boleh nanti setelah sholat maju tanya kembali. Monggo. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.